Dalam, saya tengok muka macam sedih. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Walaupun belum ini. Selamat Hari Pranatal, ya, tidak tahu saya. Sebenarnya Pranatal itu begini. Waktu kita tinggal di KL, ujung tahun tidak dapat balik kita. Maka itu bukan untuk ujung tahun, balik kita. Orang-orang dari Sabah, Sarawak. Jadi karena tidak merayakan di gereja-gereja kita di sana, lalu kita buat Natal itu dulu lebih awal dari 25. Maka itu free sebelum 25 itu kita rayakan. Nah waktu saya balik kampung, terkejut saya. Pastor, kamu khotbah pada Natal. Oke, 25. Tidak, itu belum lagi pra-Natal. Kamu balik mana? Kampung kan tidak balik mana-mana. Jadi istilah pra-Natal itu sebenarnya merayakan sebelum Natal waktu kita di bandar lah. Tapi puji Tuhan, karena kita tahu kan ada yang tidak ada di sini ujung tahun ini, termasuk saya, cuti saya, Natal tempat lain. Oke, itu sebanyak saya sekalian selamat Natal lah. Waktu 25 saya tidak ada di sini, tapi tetap puji Tuhan, dimanapun ada merayakan Natal. Oke, tema yang saya buat, maaf Pak, saya tidak pakai apa tuh, nama pun lupa saya, karena dari dulu tidak pernah pakai itu kan. Karena seperti saya katakan, saya masih old timer ini. Umur sudah 60 lebih. Ya. Maka itu 30 tahun yang lalu saya katakan, walaupun dunia berubah, tetap saya tidak berubah. Maka itu sampai hari ini masih seperti dulu itu. Ada satu lagu kan, aku masih seperti yang dulu itu. Oke, saya mau memfokus. Nah kalau ada apa namanya slide jana kan, kalian tengok sana apa? Rugi-rugi saya diri sini. Tengok saya lah kan. Maaf ya. Tapi mudah dimengerti. Tema saya tuh a child is born. And a son is given. Nah kalau dalam bahasa Indon panjang dikit. Seorang bayi dilahirkan, seorang anak diberikan. Tapi kalau Inggris sedap kan. A child is born, a son is given. Nah itu tema saya. Poin saya pun dua sih. Jangan takut. Boleh panjang, boleh pendek gitu kan. Saya ambil tema tadi ada satu lagu saya suka lagu itu hari itu. Sebenarnya saya belum tahu lagu itu. Yesaya 9 ayat 5, kalau Inggris 6 ya. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ada 5 sebenarnya. Ada 5 nama di sana. For us a child is born, and to us a son is given. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful. Pertama, wonderful apa? Wonderful dalam bahasa wonderful diterjemahkan ajaib, indah, cantik, wonderful. Kedua, Counselor, penasehat. Ketiga, Allah yang perkasa, Mighty God. Keempat, Everlasting Father. Yang terakhir, Prince of Peace. Nah, itu nama untuk Kristus, untuk Yesus, untuk bayi dan lahirkan. Jadi saya mau ini menjadi satu di latar belakang kita. Waktu saya mengambil Lukas nanti, sebenarnya Lukas saya mau ambil, tapi ambil ini. Seorang bayi dilahirkan, siapa dia? Seorang anak diberikan, siapa dia? Ingat, ya saya mengatakan dia adalah wonderful, namanya indah. Dia Counselor, dia Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ingat itu. Nah ada satu kekeliruan, saya mau jelas ini.
Nah, ada satu teologi hari ini, oneness of God. Satu-satu Allah, Allah Esa. Nah, mereka tidak percaya ada 3 pribadi. Nah, kalau kita orang Kristen kan kita percaya Tritunggal kan. Satu Allah, 3 pribadi. Nah, oneness of God ini mengatakan satu pribadi. Satu satu one God, satu pribadi. Maksud mereka begini, Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Begini, Allah itu boleh menjelma menjadi Bapa dalam satu situasi, di mana kita memerlukan seorang Bapa, dia menjadi Bapa. Nah, waktu kita dalam situasi yang lain, kita memerlukan seorang anak, putra. Yesus, Allah itu menjelma menjadi Allah. Nah, waktu kita memerlukan ada roh, Allah itu menjelma menjadi Roh Kudus. Ini oneness of God. Ini ajaran merebak sekarang nih. Saya takut ada orang yang suka dengar khotbah orang dari Indonesia itu. Mereka itu mengajar seperti ini. Tidak ada pribadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama sebenarnya. Satu pribadi. Kita percaya 3 pribadi kan. Nah, bukti satu adalah begini. Nah, tengok. Dikatakan bahwa anak yang lahirkan Yesus itu, He is the everlasting Father. Bapa dia kan. Ya, Yesus itu sebenarnya Bapa sama kan. Allah itu boleh jelma jadi Bapa, Allah menjelma jadi berubah jadi anak, boleh berubah jadi. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang betul-betul kata word study daripada ini, everlasting Father itu sebenarnya tidak menunjukkan Yesus itu ada Bapa. Tapi kalau kita tengokkan contohlah, Malaysia, oke. Siapa Bapak Malaysia? Tahu? Siapa menteri, Perdana Menteri yang memulakan merdeka Malaysia itu? Siapa ada? Abdul Rahman kan? Kita sebut dia sebagai Bapak Malaysia. Mengerti maksud saya? Dia yang memulainya. Kalau saya katakan Abdul Rahman itu bapak kita lah. Bukan berarti saya lahir daripada dia. Tidak. Ingat tuh. Yesus dikatakan the everlasting Father. Artinya dialah bapak dari semua kekekalan. Ya. Kekekalan itu, eternity itu punya dia itu. Nah, itu maksudnya everlasting Father. Jangan salah itu. Nah, ajaran oneness itu mengatakan, nah tengok ini buktinya. Yesus itu bapak juga sama. Nah, itu saya mau menjelaskan sedikit supaya waktu membaca ini, ada yang tanya dulu. Nah, tengok, bagaimana Yesus itu katakan Bapa, sedangkan adalah Bapa di surga. Apakah Yesus itu Bapa? Sebenarnya Bapa ini title, bagaimana dia menjadi pemula, the originator. Dia menciptakan, dia memulakan kekekalan. Kalau ada permulaan, itu sebenarnya kontradiksi. Kekekalan itu tidak ada permulaan kan. Kita ada permulaan, saudara lahir ada permulaan. Kekal itu artinya tidak ada beginning, tidak ada ending. Oke, jadi itu penjelasan sedikit. Nah, tema saya itu adalah sambil dari sini. Sebenarnya kalau terlihat juga dari Roma pasal yang pertama, Paulus menulis suratnya mulai dengan apa? Saya baca untuk kita lah, supaya saudara lebih mengerti apa maksud saya. Ayat 3 dikatakan Paulus, sebenarnya ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perkataan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Pastikan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Artinya ia dilahirkan. Punya daging seperti saudara dan saya. Paulus katakan, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dan antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang kuasa, anak Allah. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, he was declared, dinyatakan, ya, the Son of God. Nah, jadi itu melengkapi supaya kita merayakan Natal, mengerti bahwa sesungguhnya yang kita rayakan itu
punya dua nature, sifat. Dia adalah manusia sepenuhnya, dia adalah Allah sepenuhnya. Maka itu dia boleh mewakili kita. Nah sekarang kita buka daripada Lukas pasal yang kedua. Nah saya tengok dalam beberapa waktu ini, cek-cek khotbah orang Indonesia yang mereka send saya, hampir semuanya Lukas 2 itu. Ya hari 4 ini saya juga ke sama laju khotbah sana, Lukas juga. Semua suka itu Lukas. Terus banyak kalau ada anak nama Lukas. Sayang saya tidak anak saya. Kalau Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3 tuh boleh tuh. Oke, kita baca Lukas pasal 2 ayat 7 sampai yang ke 20. Saya baca untuk kita. Boleh buka. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab kita, ayat ini mulai daripada ayat 8. Sebenarnya saya mulai daripada 7. Ingat Alkitab itu dulu tidak ada number itu ya. Ada satu orang baik hati supaya kita jangan baca dari pagi sampai malam pun tidak habis. Jadi dia buat chapter 1, 2, 3, 4. Dulu tidak ada, originalnya tidak ada ya. Jadi saya mulai daripada ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba malaikat sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya dengan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka telah semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pembacaan kita sampai di sini. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini sebenarnya sangat menarik. Dan kita harus membaca ini harus bersama dengan Matius 2, orang Majus itu. Nah itu dua hal. Nah kalau di gereja saya buat itu bersiri itu kan. Karena saya dalam bahasa Inggris jadi saya tidak sambung. Karena kita harus melihat ini. Sangat menarik sebenarnya. Kalau kita melihat dalam Matius itu dikatakan bukan tentang para gembala, tapi tentang orang Majus. Orang yang terpintar, orang katakan ini para profesor, saintis itu. Orang yang terpintar, yang terhebat, otak geligah. Tapi mereka tetap mencari Tuhan. Mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kepada bayi itu. Mereka mau menyembah dia. Tidak ada terkecuali orang yang pandai luar biasa, yang tahu segala sesuatu harus datang menyembah Tuhan. Lalu kalau kita lihat dalam Lukas memaparkan satu bagian, ini orang yang tidak punya apa-apa. Gembala adalah orang yang dianggap paling low dalam profesi pekerjaan. Dan tidak ada orang mau, ya anak saya, kalau masa itu saya tidak mau anak saya kawin dengan para gembala ini. Hari ini ada pun sama juga kan. Kita membuat peringkat. Ada di atas itu siapa?
manajer, profesor, pensyarah, tingkat-tingkat ini sampai ke rani biasa. Ada sampai di bawah yang tidak kita mau itu. Nah, kalau kita mau kawin dari tengah lah, atas itu. Nah, dunia membuat tingkat-tingkat ini. Nah, justru Tuhan mau menyatakan melalui Natal, sebenarnya kalau kita melihat dalam Yesus itu, orang yang terpintar yang tinggi itu datang mencari Tuhan. Mereka pun perlu Tuhan. Nah, orang yang rendah, tidak terpandang ini, Tuhan pun datang kepada mereka. Nah, sangat menariknya adalah cara Tuhan datang kepada dua kelompok ini berbeda. Perhatikan, orang yang guna otak kepandaian mereka itu, kepandaian Tuhan berikan adalah supaya mencari dia kan. Hari ini banyak orang makin pandai makin jauh daripada Tuhan kan. Dulu kalau waktu sekolah minggu, muda-mudi cari Tuhan. Waktu sekolah mau college, university sudah ada gelar. Ya dulu certificate, sekarang ada diploma, ada bachelor, ada master, ada dokter, apalagi ada PhD. Nah, makin jauh makin tinggalkan Tuhan. Ini manusia, karena kan dia makin lama makin pandai. Lihat bagaimana Natal memperkenalkan Allah itu datang pada orang-orang yang begitu pandai. Tapi sebenarnya cara Allah datang pada mereka itu lain. Mereka dengan segala hikmat mereka itu belajar bintang itu tahu seorang anak boleh lahir. Mereka mencari dia, temukan dia. Terus Tuhan katakan orang mencari dia kan pasti menemukan Tuhan. Ya. Nah bagaimana mereka yang tidak pandai ini? Bagaimana mereka tidak belajar, tidak ada sertifikat, malah diploma tidak ada, degree tak ada, master tidak ada, dokter tidak ada. Bagaimana mereka mencari Tuhan? Tuhan datang kepada mereka. Saudara, ini menurut saya, terus makin saya membaca, merenungkan Natal, kadang kita tuh lupa inti daripada Natal. Nah, saya memberi satu message sederhana, satu premis, satu proposisi kata yang kita pegang. Tuhan datang di mana kita berada. Itu saja. Allah datang di mana kita berada. Saudara punya kepandaian luar biasa, Tuhan kita akan menemui Tuhan di sana. Kita orang yang paling rendah, orang tidak berdaya, Tuhan ada di sana. He will come where we are. Itu Tuhan kita. Tidak ada orang yang terkecuali. Ya, jadi ingat itu premis, itu satu kata yang kita pegang. Ingat Christmas itu Allah datang kepada kita di mana kita berada. Nah pertama kita lihat, a child is born untuk siapa? For his own. Yaitu poin saya yang pertama. Dia datang, seorang bayi dilahirkan untuk umatnya, karena umat miliknya. Itu yang pertama. A child is born for his own. Nah kalau kita melihat dalam bagian sebenarnya sangat menarik bahwa ada satu kelompok orang ya yang hanya tinggal di padang. Nah kadang kita pikir bahwa kan gembala itu bagus. Daud gembala dia. Berarti gembala itu ada orang yang punya banyak domba, jadi kaya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam bagian ini sebenarnya, ini orang kuli-kuli namanya. Orang datang ke Yerusalem, ini masakan ada kalau kita lihat sana itu kaisar, dia pikir dia menguasai dunia, dia paksa semua orang register tempat masing-masing. Tapi dia lupa sebenarnya raja yang sebenarnya adalah Tuhan. Kita lihat. Nah kaisar mau semua orang meregister, lalu Yusuf dan Maria itu kembali ke kampung halaman. Register sana. Nah kalau kita lihat sana sebenarnya masa itu
sensus itu banyak orang datang ke Yerusalem. Lalu yang terjadi itu adalah tidak ada tempat. Nah, ada orang-orang sebenarnya waktu merayakan ini datang ke Bait Allah membawa persembahan. Hari itu mereka tidak pakai uang, ada domba-domba dipersembahkan. Nah, domba-domba ini tidak akan dibawa ke hotel kemana kan. Mereka perlu ada satu padang. Lalu mereka simpan sana, mereka mengambil kuli-kuli ini. Ya. Orang-orang yang tidak punya apa-apa nih, kamu jaga sana. Nah ini satu profesi bagi orang-orang yang ini, orang yang istilah gembala ini adalah tangan yang kasar. Tangan yang lumdawan cakap gipul, megipul itu adalah gipul kan. Kalau monyet itu ada selalu duduk tuh ada gipul-gipul di belakang gitu kan. Itu gipul. Gitu. Nah istilah itu untuk para gembala ini. Mereka kerja keras, tarik ini. Jadi itu satu kelompok. Nah tetapi sebenarnya sebelum Lukas mencerita itu, ada satu hal yang sangat ironi. Nah kalau kita tidak melihat sebenarnya kita belum mengerti sebenarnya betapa agungnya Tuhan kita itu. Nah itu sebabnya saya mulai daripada ayat 7. Biasa orang khotbah itu mulai dari ayat 8. Mengapa saya gunakan ayat 7 itu? Kalau kita perhatikan sana, ia melahirkan seorang anak lelaki, anaknya yang sulung dibungkuskan dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena, perhatikan, tidak ada tempat bagi mereka. Saudara, kalau saudara merenungkan ini sebenarnya, saudara akan kagum dengan Tuhan kita. Tadi sebenarnya saya pikir mau bawa satu guni tai kambing saya tuh kan. Ada tai kambing di rumah saya tuh. Tapi waktu itu ini tidak ada bau dia, Pak. Kalau simpan di tengah pun tidak ada bau tai kambing. Kambing lah itu kan. Nah, waktu saya tinggal sini sebenarnya, Yesus itu dilahirkan dalam tidak ada star, tidak ada terang sebenarnya. Kalau Tuhan tengok tuh, aduh, coba saya lahir dalam setin dulu kan ada terang benderang, ada ini, wah. Itu ironisnya. Allah pencipta alam semesta itu. Dia menciptakan bintang-bintang, terang-terang di langit itu, terang alam semestanya. Ciptakan bumi, kayu-kayu, menciptakan batu, semuanya dia ciptakan semua itu. Ironisnya dikatakan tidak ada tempat bagi dia dilahirkan. Kalau saudara belum menangkap ini, saudara tidak menemukan keajaiban Tuhan kita itu. Itu yang kata ajaib tadi sebenarnya. Ya saya katakan namanya adalah wonderful. Bagaimana kita katakan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang wonderful. Ini. Itu sebabnya waktu orang Majus datang ke Israel itu, langsung ke mana? Ke padang gurun, ke padang atau ke istana. Istana mereka. Dalam pemikiran semua orang, anak raja yang lahir itu pasti lahir di istana. Itu langsung pergi sana, Herodes, mana anak yang dilahirkan? Kejutlah Herodes. Mana ada istri saya belum mengandung, bagaimana anak itu kan? Nah kita lihat bahwa pemikiran manusia, seorang anak raja itu lahir di istana. Jangan katakan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu lahir di dunia ini, kita pasti beri yang terbaik. Jangan pergi klinik lah, klinik itu no standard tuh. Mana? Hospital tuh kadang hospital itu dibandingkan mana? BCM itu. Bukan BCM, apa namanya tuh? Selalu BCM. Ya, yang itulah, ya maksudnya. Tempat yang paling baik, hantar Maria, Yusuf sana, free of charge. Saya tanggung. Kan seharusnya dia memiliki semua. Dia memiliki semuanya. Tapi waktu dia datang ke dunia ini, dilahirkan tidak ada tempat bagi dia. Kalau saya ala bapak, ala habis seorang di Bethlehem saya hapuskan tuh. Kalau saya, bukan Tuhan. Tapi kita kagum dengan Tuhan kita. Nah itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada tempat
untuk dia. Nah saudara, kalau kita perhatikan terusnya, para gembala tinggal di padang. Sangat menarik saudara, itu sebabnya kalau saya katakan tadi sebenarnya, kalau saya bawa itu tai kambing kan, tidak ada orang senang itu. Kenapa? Bau itu. Dan saya tidak pernah melihat ada satu decoration. Betul-betul mereka bawa tai lembu, tai kerbau kan. Sama tai lembu, tai kerbau, tai kambing itu di gereja atau di depan itu. Lain kali tahun depan kita coba lah kan, buat di depan sana. Supaya hidung kita tuh baru kita rasa itu. Baru firman Tuhan itu masuk bagi kita. Betapa Tuhan tuh mau datang. Justru kita membuat begitu indah sehingga kita mau berfoto. Ada di belakang tahu kan berfoto. Kemarin saya mau berfoto sana kan. Aduh, rasa bersalah juga. Saya tengok Yesus lahir di kandang, saya senang-senang kan. Nah, saudara, itu yang kita kagum. Tetapi saudara, luar biasanya adalah ini satu kelompok orang gembala yang tidak akan datang ke bait Allah. Tidak mungkin. Mereka tidak punya hak seperti orang Majus tuh. Mereka boleh datang ke istana langsung. Itu sebabnya mereka tidak dilarang tuh. Orang tanya di istana, siapa kamu ini? Oh, kami adalah saintis terkenal dari Iran. Sekarang sayang sekali kan Iran sekarang kan, nah itu tempat orang Majus tuh. Sekarang perang lawan Israel mereka. Dulu mana perang tuh? Pergi lawat Israel tuh kan. Kita doakan supaya, tapi luar biasa kalau kita lihat Iran itu adalah satu negara yang dimana paling banyak orang Kristen bertobat hari ini. Itu Iran itu termasuk dalam Bible dulu itu kan. Kerinduan saya satu hari saya boleh lawat Iran karena banyak orang Kristen di sana. Nah orang Majus tuh mencari Tuhan tuh dari sana. Itu sebabnya waktu mereka sampai di istana itu, mereka silakan. Karena apa? Kelihatan unta. Nah dalam pengertian orang dulu itu unta itu sebenarnya satu transport yang luar biasa. Tahu Abraham tuh kan, waktu tipu-tipu pada Firaun sana. Orang tanya, wih cantik betul ini perempuan. Nah, itu Abraham tahu itu istrinya Sarah. Cantik betul. Saya tengok kalian tuh tidak ada yang macam Sarah hari ini. Tuh. Cantik betul dia tuh. Walaupun tua, cantik. Nah, waktu sampai sana, Abraham katakan, kasih tahu itu mereka nanti kan jangan cakap kamu istri saya. Mati saya nanti, Pak. Cakap adik saya. Oke. Itu sampai sana tuh, Abraham katakan, ini adik saya tuh. Lalu diberikan Firaun itu apa? Semua binatang termasuk unta betina. Nah kalau hari ini kan kita bagi kereta. Kalau orang kasih saya kancil, boleh tuh. Kalau yang bagi saya lebih sedikit Myvi, mau saya lebih bagus. Kalau bagi saya apa lagi yang mungkin begitu. Kalau orang kasih saya Mercedes, aduh. Apalagi kasih saya Porsche kan namanya kan. Wah. Nah masa dulu itu camel itu unta itu taraf itu Porsche itu mahal itu. Nah itu sebabnya dikatakan Abraham diberi semuanya karena ganti istrinya yang cantik tuh. Tapi Tuhan tegur itu Firaun. Kalau kamu tidur dengan Sarah mati kamu nanti itu. Lalu Firaun datang tegur Abraham. Malu Abraham. Firaun tidak kenal Tuhan tapi dia lebih baik daripada Abraham yang tipu itu kan. Nah kalau kita lihat itu sebabnya waktu mereka pergi tanah itu mereka lihat wah ini orang-orang di timur membawa camel-camel orang kaya tuh. Lepas itu sebab mereka tuh jumpa raja tuh. Orang-orang gembala ini tidak akan boleh masuk istana. Tidak dipandang pun. Bukan hanya di istana, ke bait Allah di mana semua orang datang seperti gereja kita nih. Kalau kita tengok itu para gembala itu, oh jangan masuk bau kamu tuh. Batai kambing tahu dan semua tuh. Mereka tuh ditolak. Lalu bagaimana mereka boleh kenal Tuhan? Bagaimana mereka tuh boleh menyembah Tuhan? Kalau mereka itu ditolak daripada bait Allah itu.
Nah, Christmas itu sebenarnya, terus katakan Allah datang di mana kita berada. Tuhan tahu itu. Para gembala tidak akan diterima di mana-mana. Mereka hanya tinggal waktu malam, sejuk-sejuk sana. Musim ada kata musim sejuk ini, jaga itu. Sedangkan orang lain beribadah di bait Allah, menyembah Tuhan, menari, mencari wajah Tuhan. Sedangkan gembala itu kesejukan di luar sana, dalam kegelapan, tempat yang busuk-busuk. Nah saudara, waktu saya merenungkan ini sebenarnya, banyak hal yang kita boleh pelajari. Allah mau datang di mana kita berada. Kan dunia ini penuh dengan kejahatan, kebusukan, bau yang menajiskan. Kita tidak beda dengan para gembala itu. Nah itu sebab nanti kita akan lihat bagaimana Allah memenuhi keperluan ini. Tapi kita percaya bahwa sesungguhnya dalam mereka tidak akan ada kesempatan untuk mengenal Tuhan. Allah sendiri yang berinisiatif. Natal itu adalah Allah berinisiatif datang kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus saya katakan kita lihat dari satu sudut itu. Betapa baiknya, He is wonderful. Betapa baiknya. Nah dengan demikian, malaikat itu datang kepada mereka, kalau kita perhatikan sana, kemuliaan bersinar meliputi mereka, mereka sangat ketakutan. Dunia yang penuh dengan ketakutan. Setiap kali Tuhan berjumpa manusia, katanya keluar mulut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketakutan itu sebenarnya sudah ada pada manusia. Alkitab katakan bahwa manusia itu takut hanya dengan bunyi daun jatuh pun kita takut. Jangan katakan orang-orang yang berada, orang yang terkenal itu tidak takut. Itu sebab saya yakin bahwa waktu saya jogging-jogging, saya tengok rumah yang besar-besar. Saya mau tengok bagaimana kebun mereka. Itu satu hobi saya. Mau tengok kebun, bagaimana di rumah yang besar itu ada waterfallnya, ada fountainnya, ada kebunnya. Saya boleh minta sedikit. Kalau saya tengok orang berkebun di luar sana, berhenti saya minta. Itu cuma banyak kawan saya itu pekebun tuh. Ya. Tetapi saudara, kita lihat bahwa rumah-rumah yang besar ini temboknya minta ampun tuh. Kita berdiri pun tidak dapat tengok apa yang dalam sana. Kita mau selip-selip tengok itu dari pagar sana kan, nanti orang anggap kita pencuri, habislah kita tuh. Malah ada anjing sana jaga sana. Mengapa demikian? Lalu kita pergi rumah orang-orang biasa kan, kita pergi rumah kita sana, pergi di mana tuh, di Lusut sana kan. Saya katakan bukan orang Lusut tuh orang yang miskin, tidak. Kan buka-buka semua kan. Kalaupun ada apa itu pagar rendah supaya jangan anjing masuk itu saja kan. Mengapa ada tembok besar itu? Karena ketakutan. Itu dunia kita hari ini. Jadi maka itu jangan terlalu kaya lah, nanti tidak dapat tidur, takut terus ada pencuri datang tuh. Mungkin bagus loh. Pakai kereta jangan tetap bagus lah, pakai kereta macam kereta legend saya tuh, tahu kereta legend gitu tuh kan. Mereka memang ketakut. Tidak pernah bertemu dengan malaikat. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Mengapa? Tuhan mengerti keadaan mereka. Itu sebabnya dia katakan ada berita baik bagi mereka. Sebenarnya ada satu nyanyian orang-orang para malaikat itu katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Nah, sebenarnya kata yang berkenaan kepadanya adalah favor. Favor itu hampir dengan anugerah, grace. Artinya kita tidak layak mendapatkannya, tapi diberikan kepada kita. Itu grace, itu favor. Tuhan itu paling suka memberi favor kepada kita. Itu sebabnya kita ingat waktu Nehemia tuh,
Ya, tahu bahwa tembok Yerusalem tidak dibangun, rusak. Lalu dia berdoa supaya dia mau pergi sana, tapi ada raja. Dia tidak boleh keluar dari sama di Persia, di Iran sekarang nih. Nehemia dibawa raja yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia berdoa supaya Tuhan berikan dia kesempatan untuk melayani membangun tembok. Dikatakan doanya nih, Tuhan beri saya favor di depan orang ini. Nah waktu dia amin, betul. Raja perhatikan, Nehemia, kenapa kamu sedih? Nah sedih di depan raja itu kamu boleh mati. Tidak ada yang dikatakan yang memberi makanan, memberi minum kepada depan raja itu harus wajah sedih. Kalau wajah sedih akan dibunuh dia. Maka itu raja ini melihat kesedihan yang ada pada Nehemia. Kesedihan, dia katakan ini kesedihan yang paling dalam itu. Mengapa? Apa yang kamu mau? Nah, pertanyaan apa yang kamu mau? Lalu Nehemia katakan rumah kami di sana, kota Yerusalem dan itu favor. Akhirnya raja katakan, buat saja, apa yang perlu? Silakan. Kayu, emas, saya bagi semua. Itu favor. Nah, kepada orang-orang kecil ini Tuhan katakan ada favor bagi kalian. Melalui kelahiran bayi ini sebenarnya favor Tuhan itu datang kepadamu. Bukan hanya kepada orang yang pandai, orang berada, orang yang menyembah di bait Allah sana. Tapi kepada orang yang kecil, keras, tangan, yang menjaga domba malam, yang tidak diperhatikan. Tinggal tempat yang busuk, yang bau. Ada favor bagi mereka. Karena kelahiran anak ini sebenarnya itu membawa damai kepada dunia. Di tengah ketakutan itu Tuhan katakan, jangan takut, ada damai. Nah, saudara, itu sebenarnya dunia ini penuh ketakutan. Tapi saya doa setiap hari supaya saya ada damai, tenang tuh. Membaca berita yang menakutkan, perang yang ada sepertinya mau habis dunia kita. Sekarang kita melihat orang-orang barat sana mempromosi kapal-kapal terbang mereka, bom nuklir mereka. Waduh, kalau ada orang salah pecit kan, habis kita ini. Itu terjadi di dunia kita. Tidak ada damai. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, yang menemukan favor Tuhan itu, ada damai di tengah-tengah kekacauan ini. Seharusnya demikian. Itu sebabnya tiap hari saya ingatkan, walaupun dunia ini demikian, tetap ada damai. Kenapa? Itu datang pada Tuhan. Jadi itu yang kita lihat. Anak itu seorang anak dilahirkan, bayi dilahirkan untuk kepunyaannya. Kepunyaannya adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak berdaya, termasuk para gembala yang tidak pernah diperhitungkan. Nah bagi kita sebenarnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan melihat di mana kita berada, dan dia tetap mau datang kepada kita. Dan yang kedua, yang terakhir, a son is given in Jesus Christ the Lord. Seorang anak diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Nanti terlalu banyak yang saya mau bicarakan, tapi saya mau fokus ini. Kalau kita baca ayat 11. Lalu berkata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Nah, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk semua bangsa. Berarti semua bangsa berhak mendengar berita ini. Nah berita yang pertama itu bukan diberikan kepada orang-orang yang berada, orang yang pandai di dunia ini. Tapi kepada satu kelompok gembala yang tidak punya apa-apa. Mungkin gelar sertifikat pun tidak ada. Justru sepertinya Tuhan mau memecahkan rahasia kehidupan ini kepada satu kelompok yang kecil. Mengapa saya kata demikian? Karena ini berita baik untuk seluruh bangsa. Ya, bukan hanya untuk satu suku, untuk orang Yahudi, untuk semua bangsa. Bayangkan itu.
Kalau satu orang raja katakan, Bedun, ini rahasia dunia ini. Belum pernah ada orang tahu ini. Kamu saja yang mendengar. Bayangkan bagaimana. Saya akan keluar dari ini, saya akan jumpa orang. Kasih tahu ini rahasia. Walaupun orang katakan gila, tapi saya bersuka kenapa? Orang yang paling tinggi ini mengatakan, saya yang pertama mengenal rahasia hidup ini. Orang Majus harus mencari itu. Akhirnya mereka menemukannya. Tapi mereka yang lemah, yang tidak berdaya ini, Tuhan membukanya kepada mereka. Nah, ayat 11 itu dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu. Nah, bayi yang dilahirkan tadi itu sebenarnya siapa dia? Yang kita tahu tadi adalah dia adalah yang dikatakan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya 3. Bayi yang lahir itu sebenarnya first, juru selamat, Savior. Kedua, He is the Christ, Messiah. Ya. Yang ketiga, He is Lord. Nah waktu saya pikir ini melekat satu hal juga kan. Seharusnya berita ini harus diberikan kepada para teolog, para pemimpin agama yang tiap hari belajar di bait Allah tentang teologi, tentang Tuhan, tentang Allah. Seharusnya kan mereka itu datang ke bait Allah. Nah, mengapa dia pergi ke padang itu memberitakan satu yang paling dalam, yang mau dicari manusia. Nah itu sebenarnya kalau kita perhatikan, Allah pernah menyatakan kepada orang-orang terpelajar di Yerusalem. Nah kalau kita membaca dari Matius itu, orang Majus datang, lalu dia katakan, di manakah anak yang dilahirkan sebagai raja itu? Orang terkejut, perhatikan. Orang-orang Yerusalem trouble, gelisah hati mereka. Bagaimana mungkin anak yang mereka cari selama ini, ditunggu-tunggu itu lahir sekarang. Mengapa kami tidak tahu? Itu sebenarnya raja panggil tuh para pemikir, para ahli agama, panggil mereka. Di mana anak itu lahir? Serentak mereka katakan, oh di Bethlehem dia dilahirkan ini. Mengapa? Setiap hari mereka belajar tentang anak ini. Setiap hari mereka belajar tentang kedatangan Mesias ini. Tapi waktu dia datang, apa yang terjadi? Setelah mereka beritahu kepada Herodes, itu dia. Nah, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lari ke Bethlehem? Tidak. Balik mereka ke rumah. Buka Alkitab, belajar lagi. Anak akan dilahirkan ini. Tuhan pernah datang menyatakan dia akan lahir. Mereka tahu tempatnya persisnya. Di Bethlehem, tanah Yuda. Tahu mereka. Waktu Tuhan mengatakan melalui orang Majus ini, dia sudah dilahirkan, apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yerusalem gelisah hati mereka, mana dia, mana. Akhirnya tidak mencari dia. Para pemimpin agama yang tahu tiap hari itu, mereka kasih tahu Herodes, balik di rumah, pergi ke sekolah mereka, mengajar lagi. Saudara, banyak orang hari ini sama. Krismas, mereka tanya, Pastor, Mas, kamu bagaimana? Balik kampung. Oh jangan lupa pergi ngebang di rumah kami itu. Lalu tanya, ada cheesecake kah? Nah, itu favorit cheesecake itu. Barbecue, nenek. Nah Christmas itu bagi kita itu sama kita dengan orang-orang yang di Yerusalem, orang-orang pemimpin agama itu, kita tahu dia lahir. Tapi kelahiran itu, kita buat decoration baik-baik, buat kita cantik-cantik, cukuplah untuk Tuhan. Indifferent, tidak peduli. Sebenarnya katakan, dia lahir, tak lahir, tidak peduli kita. Itu sifat orang hari ini. Nah itu sebenarnya mengapa malaikat ini tidak datang memberitakan kepada para pemimpin ini. Pada orang Israel ini. Karena sudah diberitahukan. Tapi mereka tidak peduli. Lahir mana tidak peduli. Walaupun mereka tahu.
Tapi justru kepada satu kelompok yang kecil ini, Tuhan katakan mereka. Nah, ada 3 hal yang sangat luar biasa. Itu saya katakan, mengapa dia memberitahu kepada orang sederhana ini tentang hal yang paling 3 ini. Kalau saudara belajar teologi, masuk sekolah Alkitab, hal ini kita belajar sampai sakit pening kepala kita. Ada orang menulis disertasi dia, ambil doktor tuh hanya dengan kalimat Savior, dengan Messiah, Lord ini sebenarnya. Tapi kepada orang yang biasa ini Tuhan mengungkapkannya. Sederhananya pertama, the Savior. Mereka katakan anak yang lahir yang akan kamu temui nanti itu adalah Savior. Nah kita semua tuh semua orang mau hero kan. Nah pikir siapa hero kalian? Sambil saya minum dulu lah. Nah kalau saudara belajar sedikit psikologi lah. Psikologi 101, ya. Basic tuh. Hero seorang anak kecil siapa? Bapak dia tuh. Itu hero dia. Contoh saya waktu saya kecil kan, saya pernah katakan kan, main itu itu rubber band itu kan, lengan saya, bapak saya ada kedai dulu banyak kerbau, jadi saya beli itu rubber band dari sini sampai sini. Biasa kita sini rubber band tuh, tahu rubber band kan, gelang tuh, ada cara main macam-macam itu. Nah saya tuh bukan pandai sangat main tuh, selalu kalah. Dan orang mau main dengan saya karena banyak saya punya itu. Kalau habis ambil pergi rumah tuh. Nah itu kali itu ada satu orang tuh, waktu main geram betul saya tuh. Habis saya punya itu, mau menangis saya. Lalu saya kembali repot dengan bapak saya. Bapak, habis saya punya itu, ambil. Lalu bapak saya datang ambil daripada orang, paksa orang itu kan. Nah mulai hari itu orang tak mau dengan saya, menang pun mereka ambil balik itu kan. Siapa mau main dengan itu? Nah hero saya itu bapak. Apapun yang terjadi itu boleh bapak ya. Itu anak kecil. Bapak dia hero-nya, mamanya hero dia. Nah dalam kehidupan kita nih kita mau hero. Nah satu kali waktu saya melayani muda-mudi sekolah minggu di Indon. Kami wajib 5 tahun belajar teologi sana. Kami wajib ambil sekolah minggu. Tahun pertama harus mengajar di sekolah minggu. Kedua, ketiga, 4, kelima mengajar sekolah minggu. Guru saya mengajar gini, Stephen Tong. Kalau kamu tidak dapat menguasai anak sekolah minggu, kamu sebenarnya tidak dapat khotbah orang besar. Contoh begini, kalau kamu mengajar anak sekolah minggu kan, nakal-nakal tuh lari sana mereka, aduh geram betul kamu. Kamu duduk diam. Tak tahu duduk di diam habis 1 jam bila mengajar kan, karena kamu tidak dapat kontrol mereka. Tapi orang dewasa ini datang sini berdiri sini, oh sudah tengok sini, tapi otak sana tuh makan ikan ayam penyet saya ini kan, tahu otak saya kan. Nah itu sebabnya kami itu belajar mengajar anak sekolah minggu. Akhirnya saya temukan kalau anak sekolah minggu itu senang dengar cerita saya 5 menit cukup itu kan. Berarti saya boleh diri depan banyak orang tuh. Nah saya tanya mereka, kita mau hero kan? Oke, menurut kalian mau siapa? Tuhan Yesus, lalu jalan-jalan, jalan kaki dari kampung sini, kampung sana, banyak orang lawan dia. Atau kamu mau Superman yang terbang antara galaksi itu. Siapa hero kamu? Semua anak kecil itu kata Superman, betul saya kan ini, gagal saya. Mereka suka Superman daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Superman kelihatan besar, terbang kan. Pergi ke baklalan, pergi Kucing, pergi KL, terbang saja kita. Tak perlu bayar tuh. Nah anak kecil selama minggu saya tahu itu. Jangankan dari Indonesia ke sini, antara galaksi pun Superman boleh terbang itu. Tuhan Yesus kan jalan kaki susah. Akhirnya mereka mau hero, mereka Superman. Saya katakan saya mau ajar betul lagi. Nah maksudnya semua orang tuh mau hero. Hero selalu menang. Saya tidak tahu saudara tengok bagaimana saudara tengok wayang hari ini kan. Tidak perlu pergi wayang di handphone sana banyak movie kan. Nah saya tengok movie itu kadang-kadang ada 2 jam. Kalau tengok Hindustan kan 3 jam.
Tidak ada masa 1 jam, kebun saya dan itu. Jadi apa yang saya buat? Saya suka itu. Tengok dalam berapa menit tuh, wah, hero-nya dipukul sana, ditendang sana, dibuang sana, semua tuh. Geram betul saya, ini hero kayak mana tuh. Lalu saya depan, tuh. Mau habis cerita tuh, menangnya. 1 peluru rawan 10 orang mati 50 tuh. Tahu bagaimana tembak dia? Dia tembak dinding, nektuk kena satu, balik sana sini. Akhirnya 10 jahat tuh mati oleh karena 1 peluru itu. Nah, saya senang itu. Itu hero saya. Dunia mau hero. Hero yang menguasai mengalahkan apa yang terjadi di dunia ini. Kejahatan, ketidakadilan, semua yang ada di dunia ini. Kita mau hero. Itu sebabnya mengapa orang Yahudi itu tolak Tuhan Yesus itu. Mereka dijajah oleh orang Romawi. Mereka harap Mesias itu datang dengan kuda putih. Hapuskan semua penjahat Romawi. Yesus datang, dia tidak dipukul, dihina. Sebab mereka menolak dia. Tapi mereka lupa bahwa nanti kita lihatnya. Jadi ini rahasia yang Tuhan katakan kepada orang-orang kecil gembala tadi. Dia adalah Mesias, hero yang datang selamatkan kita. Ya bukan Superman, Superman mati, tapi Tuhan masih hidup tuh. Galaksi itu punya Tuhan. Saya kasih anak tuh. Sebenarnya Superman itu hanya terbang-terbang ikut galaksi, menikmati indahnya. Tapi saya katakan, siapa yang ciptakan galaksi itu? Siapa yang menciptakan bintang, bulan, semua itu? Siapa yang ciptakan? Mereka tahu itu Tuhan. Nah, sekarang hero mana? Si Superman atau Tuhan? Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu hero kita. Kepada orang sederhana Tuhan katakan, juru selamat itu dia bayi itu. Yang kedua itu, bukan hanya dia juru selamat, dia juga dikatakan Mesias. Ingat, sejak manusia jatuh dalam dosa, dijanjikan Mesias datang untuk membebaskan, deliverer. Dia akan membebaskan dari ikatan, dari segala dosa, dari segala penyakit, dari segala semuanya. Mereka katakan bahwa bayi yang kamu akan jumpai itu sebenarnya, dia adalah Mesias yang dikirim oleh Tuhan. Mesias adalah anointed one, sent, diutus Allah. Itu sebabnya a son is given. Anak itu diberi kepada kita untuk apa? Supaya dia adalah the chosen one, the Messiah, anointed. Sehingga dapat mengalahkan. Yang terakhir tuh, He is the Lord. Nah sebenarnya sangat menarik bahwa the Lord ini kalau kita terjemahkannya Yahweh. Nah kalau kita baca dalam dalam terjemahan New Old Testament kan ada word Lord capital letter besar itu. Itu Yahweh. Nah, Elohim, God kecil. Huruf kecil itu Elohim. Allah pencipta. Nah sebenarnya kalau kita perhatikannya, the Lord ini menggabungkan. Dia bukan hanya menciptakan alam semesta ini. Bukan saja menciptakan batu, kayu, dan semuanya. Dia juga adalah Allah yang datang dekat dengan kita. Yahweh. Dia berkuasa atas semuanya. Itu sebabnya mereka katakan pada orang ini, kamu tahu anak yang kamu jumpa nanti, seorang bayi. Jangan lihat dia sebagai bayi. Tapi sebenarnya dia adalah the Lord. Pencipta alam semesta. Manusia akan takluk pada dia. Nah hari ini memang banyak orang menghina, mencaci Yesus. Kalau kita membuka YouTube perdebatan kan, ada yang mengolok-olok nama Yesus. Saudara waktu membaca itu, mendengar itu, aduh geram betul saya. Tapi Tuhan itu sabar. Kenapa? Satu saat, kalau kita baca daripada Filipi, satu saat semua lutut akan bertelut. Mulut mengakui bahwa He is the Lord. Saudara itu sebabnya anak yang terbaring di palungan itu, tidak ada tempat itu. Walaupun dia adalah pencipta, the Lord of the universe. Tapi bagi kita, demi kita, dia rela datang dilahirkan satu tempat. Tidak ada tempat bagi sebenarnya, kalau kita baca sana.
Terus Pak Lukas mengatakan bahwa dia datang kepada kepunyaannya. Kepunyaannya siapa? Orang-orang yang tidak berdaya. Terus mengapa orang-orang gembala ini, waktu mereka mendengar bahwa dia dilahirkan, lari langsung mereka. Mengapa? Mereka feel at home. Ini kan kandang-kandang itu biasa mereka. Bau kambing, bau itu biasa mereka. Terus banyak waktu mereka jumpa sana, wah senang. Terbaca sukacita. Setelah itu mereka lari sana, memberitakan. Saudara, mengapa? Karena Tuhan datang kepada miliknya. Dia datang di mana kita berada. Saudara, itu sebenarnya apa yang terbaik yang diberikan oleh mereka. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak ada apa persembahan untuk diberikan kepada itu Maria dan Yusuf. Mereka hanya bersyukur, berterima kasih, lalu memberitakan kepada orang lain. Itu gift mereka. Orang Majus, mereka memberi yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Dan saudara kalau kelihatan baca seterusnya, akhirnya waktu Herodes tidak tahu bahwa orang Majus meninggalkan dia, lalu dia marah, lalu dia katakan, ayo bunuh anak yang umur 2 tahun ke bawah. Lalu mereka membunuh anak kecil. Tapi malaikat datang pada Yusuf, bawa anakmu lari ke Mesir. Nah pertanyaan saya, apa yang membawa mereka, yang sustain mereka hidup di Mesir? Emas, kemenyan, dan mur. Itu gift daripada orang Majus itu. Mereka memberi yang terbaik kepada orang Majus itu. Nah apa yang orang Majus dapat? Mereka menemukan yang lebih berharga daripada emas, perak, mur itu adalah the gift of a child. Mereka menemukan bahwa Yesus yang lahir itu adalah pemberian yang terbaik bagi mereka. Mereka pulang dengan sukacita. Saudara, biarlah Natal ini merupakan masa yang indah bagi kita. Nah sebelum saya turun sini, minggu yang lalu kami pergi ke Bak Selulung, Long Selulung, tempat penan. 6 jam itu, wah itu boleh mabuk saya. Tapi puji Tuhan, walaupun hujan-hujan, ada masa kami mau naik bukit satu tinggi itu berhenti karena tunggu kering tuh, bayangkan tuh, karena kereta tidak masuk sana tuh. Tapi puji Tuhan, lewat jembatan yang dulu kita dengar tuh rosak tuh kan, wah bagus betul sekarang. Dan kali kita pergi ramai-ramai sana. Ya melayani sana, puji Tuhan melayani dengan adik saya. Jarang kami dua tuh melayani khotbah bersama-sama. Kami itu biasa khotbah di KKR, tapi kami tidak sama-sama. Ya, kali ini puji Tuhan bersama dengan adik saya melayani antara penan sangat baik. Dan ada beberapa kawan sini, kami mau buat satu persembahan terakhir. Nah, sabar kita. Lagu kami itu lagu Christmas lah. Ya. Waktu kami nyanyi sana bagus betul itu kan. Nah, tidak tahu sini tengok banyak orang tuh gemetar, saya sudah takut suara sini. Kalau khotbah tak gentar, nyanyi itu gentar sedikit saya. Karena suara saya dulu bagus lah. Sekarang pun bagus juga itu. Oke, silakan. Ada Pastor Sandra ikut ambil.